Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menandaskan kepada kita bahwa kita yang hadir semua di sini mestinya harus menjadi murid Kristus. Tidak boleh hanya sebatas orang yang datang berduyun-duyun hanya karena terpesona terhadap ajaran dan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tidak boleh hanya sebagai tim penggembira, supporter, ngefans berat, tidak seperti itu. Tetapi menjadi murid Kristus berarti berjalan bersama Dia dan hidup sebagaimana Kristus hidup. Itulah artinya menjadi murid yang mau Kristus tandaskan kepada kita hari ini. Apa syaratnya? Pertama, dia harus membenci bapak ibunya, saudara-saudaranya. Bahkan membenci hidupnya sendiri. Kata membenci di sini jangan dipahami secara letter-let dalam bahasa kita Indonesia. Tak mungkin Kristus mengajari membenci keluarga. Sementara di tempat lain pun Kristus bahkan mengajarkan tidak hanya mencintai orang yang mencintai kita, musuh pun harus dicintai. Membenci di sini adalah gaya bahasa Semit, gaya bahasa Timur Tengah kuno. Membenci itu artinya menomorduakan. Karena apa? Karena sudah ada nomor satu. Apa nomor satu? Mencintai Kristus. Kalau sudah mencintai Kristus, maka bisalah kita menomorduakan keluarga, menomorduakan kepentingan kita sendiri. Bagaimana caranya kita menomorduakan keluarga dan menomorsatukan Kristus? Mungkin contoh konkretnya seorang prodiakon. Dia bertugas jam 6 pagi untuk bagi komuni. Maka dia harus bangun jam 5 pagi. Cepat-cepat dia pergi ke gereja dan dia harus meninggalkan dulu keluarganya. Tidak bisa pergi bersama ke gereja karena istrinya dan anak-anaknya masih terlelap tidur. Itulah mungkin contoh sederhana. Atau mungkin seperti kami para biarawan-biarawati ini membenci keluarganya. Apapun yang terjadi di keluarga tidak boleh serta-merta intervensi turun tangan ke sana. Karena ada jatah cuti hanya boleh sekali setahun dan 1 minggu. Itulah mungkin harus menomorduakan keluarga, menomorduakan kepentingan diri kita dan menomorsatukan Allah. Kemudian syarat kedua ialah memanggul salib. Memanggul salib artinya kita mengalami penderitaan, kita mengalami tantangan karena membela Kristus. Tidak semua penderitaan yang kita alami adalah salib. Kalau Anda pulang larut malam setelah minum alkohol, mulai jalan oleng-oleng, bawa sepeda motor, bawa mobil, sepeda motor Anda kecebur ke got dan Anda terluka, jangan katakan, Tuhan, kuterimalah salibku ini. Itu bukan salib, itu kebodohan. Salib ialah kita mengalami penderitaan ketika kita membela Kristus dalam tugas mengikut Kristus. Misalnya mungkin seorang kaling, dia sebenarnya mau mengurus pernikahan dari salah satu umatnya. Setelah diurus ada yang tidak beres, pastornya mengatakan harus buat A. Padahal keinginan pengantin dan keluarganya maunya C. Nah, akhirnya dia ditekan oleh umat lingkungannya. Bagaimana kaling seperti ini tidak membela kami, katanya. Sampai dia ke romonya pun membentak-bentak dia. Bagaimana kaling tidak tahu aturan? Terjepitlah dia di tengah-tengah. Inilah salib. Mengalami penderitaan karena dalam tugasnya mengikuti Kristus. Maka saudari dan saudara, menjadi murid Kristus dikatakan harus penuh komitmen. Tidak boleh setengah-setengah. Jangan seperti orang yang membangun rumah, membangun menara atau mau berperang, tidak mantap persiapannya. Menjadi murid Kristus kita harus sungguh-sungguh militan, serius, penuh komitmen.
agar dengan demikian kita layak menjadi murid Kristus yang sejati. Van Gogh, seorang seniman terkenal dari Belanda, dia pernah mengatakan, jangan pernah tanggung-tanggung untuk memberi diri pada apa yang telah engkau pilih sebagai jalan hidupmu. Kita telah memilih menjadi pengikut Kristus, orang Katolik yang sejati. Jangan pernah tanggung-tanggung. Mari 100% kita serius penuh komitmen mengikuti Kristus menjadi muridnya. Amin.